Kami bersyukur buat kasih, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami diperkenan tanpa henti, memberkati ibadah kami dari awal hingga pada selesainya, melalui pujian, penyembahan, penyampaian firman Tuhan, semua kami diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa puas, mendatangkan keuntungan. Kami memulainya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Lagi katakan penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah. Bersama kita angkat tangan kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat dengan lebih sungguh lagi pujikan pujian ini dari atas. Penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin, haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Bersama katakan, segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tangguh. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mulai menyembah Tuhan. Semua pribadi lepas pribadi, masing-masing dengan Tuhan, saudara. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Tuhan, rancangan-Mu sempurna bagi kami. Dahsyat Engkau Yesus, perbuatan-Mu ajaib. Syakapatakana ya ralamayasi. Diberkatilah Engkau yang
yang datang menyembah Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini saat kami menyembah. Kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu dinyatakan. Baik untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, yang kami naikkan lewat pujian, yang kami perkatakan di dalam nama Yesus terjadi. Yang letih, lesu, dan berbeban berat, kami mendapatkan kelegaan di dalam hadirat Tuhan. Siapapun kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari bersama jemaat pujikan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pujikan dari atas, katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, amin. Engkau telah melayakkan kami Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta. Saudara bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Percaya mereka yang mencari pasti mendapat. Di dalam nama Yesus, setiap yang mengetuk pintu pasti dibukakan pintu baginya. Haleluya. Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya undang saudara jemaat bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah
selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Sekali lagi katakan, Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Layak mulia Yesus Tuhan, Elohim yang perkasa, selamanya. Syakapata karalamayase, Engkau Immanuel, Elohim yang menyertai kami dalam segala keadaan kami. Engkau ada di pihak kami. Rebeka katakan alamayaso. Haleluya, haleluya. Mari saudara perdengarkan suaramu kepada Tuhan. Nyatakan cintamu, nyatakan syukurmu kepada Yesus. Sherebe baba baba takalamaya syakaralamaya rabakaya syaralamaya rereraralama katakana yaralama. Haleluya, haleluya. sebab Kau setia. Syakabakaramakaya syakarala. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Tidak ada satupun Bapa yang seperti Engkau, yang senantiasa beserta dengan kami, yang senantiasa menemani kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Bahkan di dalam setiap musim dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel, Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami terlalu percaya bahwa itu mungkin buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, Tuhan. Bagi kami Engkaulah segala-galanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Dari atas pujikan, meskipun tak ku mengerti Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan-Mu baik bagi kami, Tuhan. rancangan terbaik. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Siapa dia? Yesus yang kita percaya. Mari bersama angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
bagiku, percaya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Lagi sekali katakan, itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sorak-sorai, haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyimak firman Tuhan. Biarlah saudara mempersiapkan diri, fokus selama beberapa menit ke depan untuk mendapatkan tuntunan firman, kebenaran firman, dan jamahan lawatan Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Kita awali dengan doa. Tuhan Bapa yang baik, semua anak-anak-Mu akan mendapatkan tuntunan firman, kebenaran firman, lawatan-Mu melalui firman. Kami siap mendengarnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Tema yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah tentang vaksin sudah ditemukan. Semua orang hari-hari ini sedang berbicara, sedang berhadapan, dan sedang mencari solusi untuk mengatasi COVID-19 atau Corona. Semua aspek kehidupan, baik itu perekonomian terpengaruh, baik itu kesehatan terpengaruh, semuanya terpuruk karena Corona. Dan kalau saudara amati, penyakit-penyakit lain, seperti polio, sudah ada vaksinnya. Cacar, sudah ditemukan vaksinnya. Hepatitis dan lain-lain, sudah ada vaksinnya. Tapi corona, vaksinnya sampai sekarang masih belum ditemukan. Mengapa orang perlu vaksin itu? Vaksin tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga memproduksi antibodi yang lebih kuat. Sehingga orang yang bersangkutan tersebut dapat terlindungi dari virus maupun bakteri yang ada. Nah, sampai saat ini, tahukah saudara berapa jumlah orang yang telah terinfeksi virus corona di seluruh dunia? Ada 14,8 juta orang dan pasti lebih setelah ini. Itu jumlah yang sangat besar. Tapi ternyata yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada mimbar kali ini adalah ada virus yang jauh lebih berbahaya dari COVID-19 atau Corona ini. Virus yang lebih mematikan dari Corona. Kenapa saudara? Karena Corona hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh kehidupan kekalmu. Firman Tuhan menyebutkan, tertulis di Bible, Yesus memberitahu ada virus lain yang lebih berbahaya, yang lebih mematikan. Apa itu? Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 28 yang berkata demikian. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun lebih takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara, kalau saudara simak dari inti ayat tersebut, ternyata ada virus yang lebih serius dari corona, yang menyebar lebih cepat dari corona, yang menghancurkan bukan hanya tubuh saja, tapi seketika menghancurkan kehidupan kekal manusia. Yaitu apa? Virus dosa. Kalau saudara mendengar berita dari sejak awal virus corona, kita tahu bahwa virus corona mulai dari Wuhan. Virus dosa mulai dari
Taman Eden. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dosa itu terus turun-temurun. Semua manusia sudah terinfeksi. Dari mana? Kebenaran ini kita dapatkan di Roma pasal 5 ayat 12 berkata begini. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk oleh dosa itu, demikianlah maut menyebar kepada semua manusia. Maut itu menyebar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Virus dosa yang dari Adam, Hawa di Taman Eden turun-temurun menular kepada semua manusia dan akhirnya semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Apakah ada vaksin atas virus dosa ini? Bible menjawab dengan clear, dengan jelas. Di Roma pasal 3 ayat 24, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, mereka berdosa oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Menemukan vaksin itu. Lalu bagaimana menerimanya? Di Roma pasal 3 ayat 22 dikatakan, kebenaran Elohim oleh iman dari Yesus Kristus tersedia bagi semua orang yang percaya tanpa ada perbedaan. Kalau saudara simak ayat ini, orang-orang yang berdosa karena Adam Hawa berdosa dan semua sudah terjangkit virus dosa, kebenaran diberikan kepada mereka yang berdosa oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa upah dosa adalah maut. Manusia harus mencari solusi supaya tidak mati fisik dan kehidupan kekalnya. Maka kemudian Yesus memberi anugerah dan mereka yang berdosa oleh anugerahnya mereka dibenarkan. Bukan lagi mati tetapi hidup. Bukan lagi terkutuk tetapi diberkati. Dan ini adalah good news kepada kita semuanya. Siapapun saudara, jika engkau sekarang ini sudah menerima Yesus Kristus, itu adalah anugerah yang sungguh sangat besar. Tetapi jangan menikmati anugerah itu sendiri. Tetapi beritakan kabar baik ini kepada orang-orang yang kau kasihi. Pasanganmu kah, anakmu kah, orang tuamu kah, saudaramu kah yang di dekat maupun di jauh. Tidak ada vaksin yang lain untuk mengatasi virus dosa. Tidak ada yang bisa menghadang virus dosa membawa manusia kepada kematian. Satu-satunya vaksin yaitu anugerah Yesus Kristus. Dan biarlah engkau memiliki, saya memiliki, dan semua orang yang kau beritahu kabar baik ini, mereka juga menerima anugerah dan mereka diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Memang kalau orang tidak tahu akan bahayanya virus dosa ini, mereka merasa tidak akan mencari solusi. Karena mereka pikir semua baik-baik saja. Tetapi dengar saudara, kalau virus corona saja menggentarkan manusia berakhir pada kematian fisik,
Virus dosa seharusnya lebih menggentarkan lagi. Dan kalau saudara sebelum khotbah ini, hari-hari kemarin saudara merasa aman-aman saja, baik-baik saja, padahal engkau ada virus corona atau engkau lebih lagi ada virus dosa, biarlah saudara mulai aware, memberi perhatian besar. Paulus sendiri menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dirinya kena virus dosa itu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Adam berbuat dosa, seluruh keturunan Adam berbuat dosa. Dan kehilangan kemuliaan Elohim dan menuju kepada kematian yang kekal. Paulus menulis di Roma pasal 7 ayat 24 berkata begini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara, kesadaran, pengenalan dirinya bahwa mereka ini perlu kebenaran, perlu keselamatan, perlu juru selamat. Ini sangat penting sekali. Memang sepertinya orang-orang yang terjangkit virus dosa tampak baik-baik saja. Kalau saudara melihat orang yang kena virus corona, ada yang tanpa gejala atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Seperti baik-baik saja orang tersebut, seperti orang normal. Padahal dia kena virus corona. Dan bila ini terjadi, orang tersebut pergi kemana-mana membawa penyakit dan menularkan virus itu kepada orang lainnya. Begitu juga dengan virus dosa. Seperti baik-baik saja orang tersebut, seperti orang normal. Tetapi orang itu kemana-mana membawa dosa dan menularkan virus dosa itu. Apalagi sekarang di zaman online, di media sosial. Kalau saudara tidak hati-hati, tidak waspada, maka di dunia sosial media ini banyak yang menyebarkan virus dosa. Orang mudah menghakimi sesamanya. Orang mudah berkata nyinyir atas orang lain. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara ketemu akun-akun nyinyir atau akun-akun yang pandainya hanya mengata-ngatai orang lain, sudah lewati, skip saja. Ada memang di sosial media yang spesial, akun haters. Yang membenci sana, membenci sini, yang mengatai sana, mengatai sini, dan lain sebagainya. Itu virus, saudara. Itu di dunia sosial media. Di dunia keartisan juga demikian. Saling memberi pengaruh yang buruk, yang negatif. Masuk di dalam drugs. Karena mereka menawarkan, kamu kecapean, kamu kurang bersemangat, kamu kurang percaya diri, ambillah drugs. Akhirnya kecanduan. Tetapi itu bukan solusi, saudara. Kecanduan obat-obatan semacam itu bukan solusi. Seharusnya hanya boleh satu kecanduan, yaitu akan Kristus Yesus Tuhan. Itulah solusi. Ketika engkau lelah, engkau dapatkan penghiburan. Ketika engkau putus asa, engkau dapatkan pengharapan. Ketika engkau tidak percaya diri, engkau mendapatkan keyakinan yang kuat. Ketika engkau merasa sendiri, Yesus menyertai, Immanuel, Elohim menyertai kita.
dan sendiri kita gagal, bersama Dia pasti ada keberhasilan. Demikian juga di pergaulan yang buruk. Firman Tuhan menyebutkan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, virus dosa menyebar kemana-mana. Apakah sekarang saudara sedang memfollow akun nyinyir? Apakah saudara sedang memfollow akun yang mudah mengata-ngatai, menghakimi orang lain? Apakah engkau sedang berada di dalam pergaulan yang buruk? Biarlah engkau waspada akan hal itu. Keluarlah dari sana, tinggalkanlah, dan biarlah engkau memiliki solusi atas virus dosa, Yesus Kristus. Engkau membangun keintiman dengannya, dan saya percaya gelap dirubah menjadi terang, yang buruk dirubah menjadi baik, keterpurukan alami pemulihan. Nah, saudara-saudara, sekarang banyak orang bertanya-tanya, apakah ada vaksin untuk mengatasi COVID-19 of sin? Memang Paulus tadi berkata di Roma pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saya bersyukur karena Paulus tidak berhenti di ayat tersebut. Ilmu pengetahuan dan kepandaian manusia memang sedang berjuang untuk menemukan vaksin untuk menyelamatkan manusia dari virus corona. Sudah sekian lama virus corona belum ditemukan. Begitu juga tentang virus dosa. Ribuan tahun manusia juga belum menemukan vaksin untuk mengatasi virus dosa. Tetapi sejak kedatangan Yesus, manusia punya vaksin untuk menyelamatkan diri mereka dari virus dosa. Paulus memang berkata, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat berikutnya berkata, aku bersyukur kepada Elohim melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ada vaksinnya, yaitu Yesus Kristus, anugerahnya yang membuat orang berdosa dibenarkan. Kita juga berdoa, Indonesia akan segera menemukan vaksin corona. Tetapi yang lebih penting adalah, apakah saudara sudah menemukan vaksin virus dosa? Kalau engkau belum menerima Yesus, terimalah Dia sekarang. Berkatalah setelah khotbah ini, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepadamu, Engkaulah Juru Selamatku. Aku dibenarkan, aku diselamatkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara, penularan terjadi karena dosa Adam yang pertama. Jadi di Eden, di Taman Eden, Adam pertama berdosa, semua tertular. Tetapi berita baiknya adalah kematian Kristus di Golgota yang sebagai Adam kedua, maka vaksin itu diberikan kepada semua manusia. Kematiannya di Golgota menghapus segala dosa. Dengan darahnya kita ditebus, dengan kuasanya kita diselamatkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata begini, Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah jawaban. Yesus Kristus adalah remedi itu, penawar itu. Di Roma pasal 3 ayat 24, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi melalui anugerah.
Ayat tersebut menyebutkan melalui anugerahnya di dalam Kristus Yesus. Biarlah saudara melihat anugerah. Ada nyanyian berkata, I see grace. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see Aku melihat anugerah, dan biarlah hari ini ketika engkau mendengar khotbah ini, engkau melihat anugerah. Apa itu anugerah? Grace is undeserved. Anugerah itu sesuatu yang tidak layak. Grace is unearned. Anugerah itu tidak diusahakan. Grace is unmerited. Anugerah itu yang sesungguhnya tidak pantas kau terima. Tetapi karena Kristus Yesus, karena engkau percaya Yesus Kristus, siapapun engkau orang yang berdosa, oleh anugerahnya di dalam Kristus Yesus, engkau dibenarkan, engkau diampuni, engkau diselamatkan. Yesus menanggung semua kutuk dosa kita. Dia ditolak sehingga kita bisa diterima. Dia mati bagi kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang adalah miliknya. Dia memakai mahkota duri agar kita bisa memakai mahkota kemuliaan. There is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Itu di Good News Bible. Kalau di dalam teks bahasa Indonesia di Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata begini, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, Yesus mati dan dia dikuburkan. Tapi hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kuasa Yesus telah bangkit, menang atas maut. Itu jauh lebih besar dari masalahmu, dari kelemahanmu, dari kegagalan masa lalumu, dari tantangan hari ini, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin ada di hari esok. Sebab ada Yesus, pasti ada kemenangan. If Christ's tomb was not empty, our lives could not be full. Jika kubur Kristus tidak kosong, hidup kita tidak akan bisa menjadi penuh. Tetapi berita baiknya adalah kubur itu telah kosong. Yesus bangkit dari kematian. Sehingga engkau tidak perlu hidup dengan kekosongan. Hidupmu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat yang daripada Tuhan. If his body was still in the tomb, there is no assurance that our bodies would leave the tomb. Jika tubuhnya masih ada di kubur, tidak ada jaminan bahwa tubuh kita akan meninggalkan kubur kelak. Tetapi berita baiknya adalah tubuh Yesus sudah tidak ada di kubur. Maka sekalipun engkau mati, engkau akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan hidup kekal selama-lamanya. Ada banyak pengajar, ada banyak tokoh agama. Tetapi hanya Yesus Kristus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah kabar baik untuk saudara semuanya. Percayalah Yesus. Dia sangat mengasihi saudara. If he was not resurrected, we have no hope of the resurrection. Jika dia tidak dibangkitkan, kita tidak memiliki harapan akan adanya kebangkitan. Saudara-saudara, memang terinfeksi virus corona itu adalah sebuah tragedi. Tetapi terinfeksi virus dosa itu
adalah sebuah kehancuran, sebuah bencana. All you need is to accept the vaccine. Yang kau butuhkan, yang kau perlukan hanyalah menerima vaksin itu. Accept the vaccine to the virus of sin. That is Jesus Christ. Terimalah vaksin dari virus dosa, yaitu Yesus Kristus dan anugerahnya. Virus corona belum ditemukan vaksinnya, tetapi virus dosa sudah kau dapatkan dan ditawarkan kepadamu. Terimalah Yesus Kristus, miliki Yesus Kristus sekarang, besok, dan selama-lamanya. Dan kau tidak akan mati, kau akan hidup kekal sampai ke surga. Mari yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin, 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 amin. Sejenak kita akan berdoa. Dan saya ingin mengajak saudara untuk berdoa pengurapan pada saat ini. Silahkan saudara bisa mempersiapkan minyak urapan yang saudara punyai dari gereja. Atau saudara bila tidak memiliki minyak urapan yang dari gereja, saudara bisa menggantinya dengan minyak yang ada di rumah saudara. Saya menunggu sejenak untuk saudara mempersiapkan minyak urapan tersebut. Sudah, saudara? Mari kita ambil minyak urapan kita. Dan kalau boleh saya persilahkan saudara sejenak untuk berdiri. Firman Tuhan menyebutkan dengan urapan, kuk itu dipatahkan. Dengan urapan, orang yang sakit didoakan dan alami kesembuhan. Dengan urapan, seorang Daud remaja biasa menjadi Raja Yehuda. Dan dengan urapan, seorang Daud Raja Yehuda menjadi Raja Israel. Saya berdoa supaya siapapun saudara hari ini, biarlah terima pengurapan yang baru yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, bubuhkanlah kuasa-Mu pada minyak urapan yang kami persiapkan ini. Biarlah bukan manusia yang mengurapi, tetapi Engkau sendiri ya Tuhan, yang menaruh kuasa-Mu pada minyak urapan ini. Dan bila dioleskan di dahi kami, kuasa Roh Kudus menjamah kami, menyertai kami, memberikan kekuatan yang baru kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang baru dari tempat maha tinggi turun atas kami, atas semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami terima dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman dan kami juga sudah terima pengurapan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang sudah menolong kami. Engkau memberi anugerah sehingga kami boleh di dalam Kristus Yesus menemukan vaksin dari virus dosa. Engkaulah Yahweh Rafa, Engkaulah balsam dari Gilead, Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami percaya di dalam Engkau oleh anugerah-Mu
Kami bukan hanya disembuhkan, tetapi kami memiliki hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau memberi kepada mereka vaksin atas virus dosa. Dan Engkau melindungi mereka dari virus corona. Dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Percaya doa ini dijawab. Katakan amin, 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 amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMasiah bless you. Baik saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada kali ini, saya ingin mengajak saudara berdoa sekali lagi. Boleh bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Pada akhirnya kami mengangkat tangan menengadahkan wajah kami. Biarlah berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasiah, kekuatan kuasa Roh Kudus, memberkati semua anak-anak Tuhan, memberkati kesehatan, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan yang baik, memberkati dengan keuangan yang baik, memberkati dengan masa depan yang baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati semua berkata, amin. Amin, amin. Sampai jumpa pada ibadah online Gereja YS yang akan datang. Tetaplah bersama kami. Yeshua HaMasiah bless you. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku. Sertaku Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu.
bangkitkan imanku, salibmu bebaskan, selamatkan hidup.